Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Zulaika dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita belajar tentang mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Baiklah, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sudah siapkah belajar hari ini? Ya, kita pelajari hari ini. Apa tadi temanya? Yaitu tentang mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Berikut Bu Zulaika menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menyebutkan 10 nama malaikat Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tugas masing-masing malaikat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur dan selalu taat kepadanya. Malaikat tidak makan, tidak mempunyai nafsu, tidak minum, tidak tidur, tidak menikah, dan tidak pula bermaksiat. Sifat-sifat malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang diciptakan Allah. Gaib artinya tidak terlihat. Malaikat tidak memiliki nafsu. Malaikat senantiasa taat kepada Allah. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat tampak oleh manusia, tidak tampak oleh manusia, maksudnya kecuali dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajarannya ya. Malaikat tugasnya. Apakah itu? Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Kalian masih ingat kisah tentang Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu pertama kali, yaitu apa? Yes, that's right. Yaitu wahyu yang pertama berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi tentang ajakan untuk belajar dan membaca. Apa maknanya? Maknanya yaitu kita disuruh untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu, karena tidak ada batasan untuk menuntut ilmu. Artinya kita tetap harus belajar dan menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk diri kita dan seluruh umat. Yang kedua yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail mempunyai tugas mengatur rezeki dan mengatur hujan. Kadangkala di sini hujan, di sana tidak. Lah itu yang mengatur adalah malaikat Mikail. Anak-anak, pada saat kita bangun pagi, kita keadaan fresh. Lah, seperti itu kita harus bersyukur. Karena apa? Kita senantiasa diberikan rezeki sehat, bangun sehat, kemudian kita dapat bersekolah dan berkumpul kepada teman. Itu juga termasuk rezeki. Oke? Ya, berikutnya yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Wah, kalau malaikat Israfil sudah meniup sangkakala ini apa ya tandanya? Ya, tandanya
bahwa hari kiamat sudah dekat. Ih, serem sekali. Makanya supaya kita tidak menyaksikan hancurnya dunia ini, maka kita senantiasa beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Berikutnya yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel mempunyai tugas mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di dunia ini, mulai dari makhluk hidup yang lain yang seperti hewan dan juga manusia. Berikutnya yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib mempunyai tugas mencatat amal kebaikan manusia. Ayo, hari ini tadi anak-anak sudah berbuat kebaikan apa? Tadi pagi apakah sudah sholat subuh? Ayo, tadi pagi apakah sudah membantu kedua orang tua? Tadi pagi apakah sudah bersedekah? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yaitu malaikat atid. Kebalikan dari yang tadi mencatat amal kebaikan kita, sekarang malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Yang mana ayo kita sibukkan malaikat raqib untuk mencatat semua kebaikan kita, dan kita buat malaikat atid tidak mencatat keburukan kita. Siap? Berikutnya yaitu malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini mempunyai tugas menanyai di alam kubur, yang mana wujudnya ini tergantung dengan keimanan seseorang. Apabila orang itu beriman, maka yang datang dengan wajah yang rupawan dan menyenangkan. Tapi apabila orang tersebut ingkar dan malas beribadah, maka akan didatangi dengan buruk rupa dan menyeramkan. Kemudian yaitu malaikat Ridwan. Yes, malaikat Ridwan ini menjaga pintu surga. Bu Zulaika doakan, ayo kita berdoa bersama-sama supaya kita senantiasa menjalankan kebaikan, menjalankan perintah Allah, dan nantinya kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Amin, Allahumma amin. Nah, ini sebaliknya yang seramnya itu apa? Malaikat Malik. Apa tugasnya? Menjaga pintu neraka. Astagfirullahaladzim. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari segala kemaksiatan, dijauhkan dari segala dosa-dosa, supaya kita tidak bertemu dengan malaikat Malik. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu kita bahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Mengapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Siapa yang tahu? Yes, kenapa? Karena kita dengan beriman kepada malaikat, kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Rukun iman, ya kan? Termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa ya? Oke, rukun iman yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu supaya apa? Supaya kita selalu merasa diawasi sehingga tidak berbuat keburukan dan selalu berbuat kebaikan. Ya, yang terakhir yaitu supaya kita menjauhi maksiat karena ada malaikat yang mencatat dan juga ada Allah yang Maha melihat serta Maha mengetahui. Berikut adalah 5 contoh meneladani tugas malaikat yang kita dapat implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa saja contohnya? Yes, contoh meneladani tugas malaikat yang dapat kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu
malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Jadi contohnya adalah kita praktekkan dengan kita rajin membaca, rajin memahami apapun ilmu yang kita dapat, kemudian mengajarkan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Seperti halnya membantu teman apabila kesulitan untuk mengaji atau belajar agama. Kemudian ini yang terpenting, yaitu senantiasa mengingatkan keluarga untuk beribadah. Siapa yang biasanya mengingatkan untuk beribadah kepada teman atau keluarga? Angkat tangan coba. Contohnya seperti ini. Oh, sudah jam 3 nih, yuk kita waktunya sholat yuk. Nah, seperti itu yang namanya mengingatkan keluarga untuk beribadah. Kemudian selanjutnya yaitu meneladani malaikat Mikail. Apa tadi ya tugasnya malaikat Mikail? Yes, tugasnya malaikat Mikail yaitu memberi atau membagi rezeki dan mengatur hujan. Apabila kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa ya contohnya? Yaitu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah dan berbagi kepada sesama. Apabila kita mendapatkan rezeki yang lebih, maka bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan. Bisa juga kita bersedekah ke masjid, berinfak ke masjid seperti itu, untuk membangun masjid, untuk kepentingan anak-anak yatim. Nah, supaya apa? Kehidupan kita lebih berkah. Seperti itu. Lanjut, yaitu yang selanjutnya meneladani malaikat Raqib dan Atid. Yang mana malaikat Raqib dan Atid ini mempunyai tugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Contohnya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mempraktekkan berusaha untuk berkata yang jujur, tidak sombong, senantiasa berucap yang baik, kemudian menghindari pertengkaran supaya apa? Terjalin kerukunan di antara teman. Baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu meneladani malaikat Ridwan. Ayo tadi apa? Malaikat Ridwan tugasnya. Yes, malaikat Ridwan tugasnya yaitu menjaga surga. Kemudian apa ya contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu kita berusaha menjadi pribadi yang berakhlak baik agar layak mendapatkan surganya Allah. Karena apa? Surganya Allah itu tidak gratis. Jadi kita harus berusaha beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Bersikap sopan santun, menghormati orang lain, taat beribadah, taat perintah Allah, taat kepada orang tua, dan kemudian menjalankan perintah Allah dengan ikhlas. Oke anak-anak, Masya Allah, tabarakallah, semangat ya. Yes, itu tadi adalah penjelasan Bu Zulaika tentang mengenal tugas malaikat Allah. Kesimpulannya pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia biasa. Kemudian kita wajib mengimani 10 malaikat yang harus diketahui tugasnya juga. Kemudian kesimpulannya yang terakhir yaitu beriman kepada malaikat sebagai mana untuk menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Baiklah anak-anak, Masya Allah, tabarakallah, pembelajaran kita hari ini selesai. Lain kesempatan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Kita semangat belajar bersama-sama untuk meraih cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.